Passwordnya. Waifu baru setiap Rabu. Silakan duduk. Apa yang membawamu ke sini, wahai Shonen? Jadi begini Dukun Sensei, aku lagi nyari waifu baru yang perfect. Ada nggak ya kira-kira? Kamu datang di tempat yang tepat, Shonen. Mau waifu yang seperti apa? Nyari waifu yang rata kanan. Ada nggak ya kira-kira? Oh, rata kanan? Iya rata kanan Dukun Sensei. Jadi yang dia tuh cantik, badannya oke, rambutnya panjang. Terus kalau bisa rambutnya ada warnanya ya. Terus dia juga pintar, keturunan raja, uangnya banyak, bisa diajak main. Terus kulitnya bagus, putih, dan juga gede. FPS-nya? Ah iya, gede FPS-nya. Kira-kira ada nggak ya Dukun Sensei? Aku tahu waifu yang kamu cari. Ini dia waifu abad 21. Dukun Sensei jamin rata kanan. Amazing! Ini yang aku cari Dukun Sensei. Aku order ini aja Dukun Sensei. Jadi udah, ini aja. Iya, ini aja. Oh ya, kalau munculnya itu kayak biasanya kan nanti muncul sendiri kan? Iya, kayak biasanya. Oke, arigato Dukun Sensei. Ya, doitashimashite. Sakit semua anak muda sekarang ya. Yo, welcome to Karin Nusantara. Seperti biasa, sesuai dengan harinya, hari ini kita akan membahas seputar, kehaluan. Di episode 2 kali ini kita kedatangan salah satu waifu dari tahun 2015. Ya, animenya udah tayang cukup lama ya. Sekarang 2025 dan animenya tahun 2015. Jadi udah 10 tahun, cuk. Cepet banget 10 tahun. Siapakah dia? Kan udah di-spill di depan ya. Oh iya benar juga ya. Nah, ini dia Stella Vermilion dari anime Rakude Kishin no Cavalry, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Chivalry of Violet Knight. Sebelum kita bahas, ya seperti biasa ada history sessionnya dulu. Mungkin buat kalian yang wibu baru ya, wibu yang zaman Covid ya, baru muncul jadi wibu. Mungkin belum tahu cerita ini. Nah, ini ada premisnya sedikit tentang anime Rakude Kishin no Cavalry. Anime Rakude Kishin no Cavalry ini menceritakan di mana setiap manusia ini mempunyai talent yang bernama magic atau sihir. Nah, setiap manusia yang bisa menggunakan magic atau sihir ini mampu mengeluarkan device yang bernama blazer. Jadi blazer itu ibarat kita summon senjata gitu, summon pedang gini. Nah, setiap blazer itu macam-macam bentuknya. Jadi tiap orang itu bisa main pedang, bisa main palu, macam-macam. Nah, masuklah si MC-nya ini, si Iki Kurugane, yang dia itu skill magicnya itu basic banget. Average lah, below average. Jadi cuma bisa ngeluarin semacam kayak pedang katana standar gitulah. Dengan blazer yang standar seperti itu, si Iki Kurugane tetap berusaha masuk ke salah satu akademi. Di sini namanya yang dimasukin si Iki itu Hagun Academy. Nah, di Hagun Academy ini dia bertemu dengan waifu bernama Stella Vermilion di dalam kamarnya sendiri. Kenapa bisa gitu? Jadi apa sih yang menarik dari waifu Stella Vermilion ini? Oke, let's go. Kita kuliti apa saja kelebihan-kelebihan yang dimiliki Stella Vermilion. ini nih. Maaf, melihat gambar Stella Vermilion ini membuat saya berkeringat, guys. Ya, nggak usah berpanjang-panjang ya. Apabila kalian memperhatikan ya, guys, secara underdetail, bibit bebet bobot dari seorang gadis bernama Stella Vermilion ini memang diciptakan sebagai kesempurnaan ilahi. Aduh. Kalian bisa lihat posturnya, tubuhnya itu, tingginya tuh pas banget, dadanya juga oke, pahanya oke. Aduh. Ada Shitaroiki-nya juga. Kalau kalian tahu Shitaroiki, nah ini. Maksudnya ini bagiku merupakan nilai plus, penyempurna dari segala kesempurnaan waifu. Terus face-nya tuh putih, mulus, rambutnya panjang,
ada twin tailnya, terus warnanya merah. Untung bukan rambut biru. Kurang apa lagi nih cowok, ini udah rata kanan. Wah, terus apa lagi? Backgroundnya, aduh, backgroundnya lagi ditanya. Putri kerajaan bro, gila. Apa, uang? Tahta, aduh. Kalau kayak gini biasanya nggak berprestasi, aduh. Bro, magicnya nih rank A, tertinggi sejagat raya, gila. Wah, sampai keringetan aku, gila. Nggak ada lawan bro, nggak ada lawan. Karena magicnya sangat poten, saking potennya ini si Stella bisa berubah jadi demi-human versi naga. Cuman di animenya tuh nggak diliatin, ini cuman di Ellen aja ya guys. Tolonglah Silverling, season 2 dong. Si Stella ini punya jiwa kompetitif yang kuat karena tadi itu dia punya magic power yang gede. Itu terlihat dari keseharian mereka ya. Pertama kali pas ketemu Iki itu udah menantang. Rank F. Karena si Stella ini bukan tipikal yang kayak Iki ya. Kalau Iki itu kan kalau dia mau duel itu kan selalu riset dulu tuh. Power musuhnya kayak gimana, teknik-teknik yang bisa kita pakai seperti apa. Enggak, Stella bukan tipikal yang kayak gitu. Dia model, lu bisa? Gue juga bisa bro. Gak cuma di sisi perduelan aja, tapi di sisi kesehariannya dia bersama Iki, Stella juga punya jiwa kompetitif yang menggebu-gebu. Kasusnya yang paling kelihatan tuh yang pas dia ngasih minum ke Iki itu kan rebutan sama Shizuku. Tapi udah keduluan, karena si Stellanya kelamaan. Jadi jiwa kompetitif ini akan selalu menghiasi Stella dimanapun dan kapanpun. Di balik jiwa kompetitifnya, ternyata si Stella ini punya salah satu sisi yang tidak dimiliki beberapa waifu sendiri lainnya. Salah satunya ya ini, dia pasti akan rela marah-marah untuk Iki kalau ternyata Iki ini dibully, diremehkan, atau diganggu. Selain loyalitasnya terhadap Iki, ternyata si Stella ini punya kepedulian terhadap sekitarnya. Nah, di kasus ini kan dia sama Iki nih, nah ternyata dia peduli tuh terhadap Iki. Seperti kadang tuh kalau si Iki lupa bawa minum, nah si Stella tuh bawain. Selain itu juga dia kadang nemenin sparring bareng sama olahraga. Dan juga mandi bareng. Aku nonton pertanyaan, hah? What? Ini membuktikan bahwa ternyata dia ini sangat loyal dan peduli. Jadi kalau kalian meminang si Stella Vermilion ini, ya scene seperti ini tuh merupakan hal yang biasa. Namun Stella ini tidak hanya peduli terhadap Iki, dia juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satunya itu yang pas ketika si adiknya si Iki, si Shizuku, itu tanding bersama ketua OSIS. Sebenarnya itu udah mau kalah Shizuku, tapi si Stella memberikan dukungan supportnya dari meja penonton. Teriak-teriak, ayo kamu bisa, Shizuku kamu bisa. So, sudah pasti kalau kamu bersama Stella, pasti dia akan peduli dengan segala keseharianmu. Akibat keangkuhannya pas lawan Iki, akhirnya si Stella ini dibukakan mata batinnya. Dibukakan mata hatinya bahwa ternyata di atas langit itu masih ada langit. Pas kalah lawan Iki ini, akhirnya kepala sekolahnya itu menyuruh si Stella ini mengikuti jejak-jejak yang dilakukan Iki. Nah, dari situ dia akhirnya mulai bisa belajar hal-hal baru yang Iki lakukan, seperti ya ikut latihan, terus ikut sparring bareng, sama ikut menyelesaikan kasus ya, salah satunya yang pas yang Ayase itu. Sifat kayak gini ini termasuk rare banget ditemuin di cewek yang dia punya trait sendiri yang mengakar ya. Jadi ini nilai plus buat si Stella. Kayaknya karena cuma dilihatin di episode 2 doang, dia lagi ngadu apa nggak tahu tuh, gak dilihatin juga ngadu apa. Jadi anggap aja ya bisa masak tipis-tipis lah ya. Poin terakhir ini adalah titik di mana aku langsung bilang fix ini waifu idaman gue. Nggak bisa fix. Ini adalah Tsunemi. Ini wet dream banget. Kalian lagi gelut sama seorang pembuli di sekolah, udah babak belur, mau kalah, terus tiba-tiba ada satu cewek yang kamu suka memberimu semangat dengan suara yang lantang. Nah, itu tadi berbagai kelebihan dimiliki oleh Stella Vermilion. Bagaimana dengan kekurangannya? Karena seperti yang kita tahu bahwa Stella ini juga manusia. Manusia adalah tempat yang salah. Bukan nabi boy. Nah, yang pertama ini the OG, yaitu adalah tsundere garis keras. Sebelum meminang, lupakan meminang ya guys. Mencoba berkenalan aja, itu akan menjadi halangan yang cukup sulit. Karena seperti yang kita tahu, seorang seperti Iki aja tidak luput dari kekerasan verbal yang dilakukan oleh si Stella. Jadi Stella ini tuh
Nah, dia punya sendiri yang sudah mendarah daging dan dikombo sama jiwa kompetitifnya yang kuat, membuat dia tuh terkesan angkuh banget di hadapan orang-orang sekitarnya. Ini si Iki aja udah awal-awal episode udah dikebuk palanya. Wow, cepok kan. Disuruh harakiri malah. Akhirnya baru terbukakan hatinya setelah duel gitu. Hatinya luluh karena kalah duel. Kesalahan bersama Iki ini juga terlihat betapa pusingnya mengurus cewek sendiri satu ini. Dari awal episode udah kelihatan ya. Pertama tuh yang dia mau ke mall tuh. Itu kan nanya kan, tapi nanyanya kan tinggal bilang aja, ayo ke mall yuk ngedate bareng. Enggak, dia kamu slow gak ya? kelamaan. Terus yang kedua tuh yang ngambek gara-gara ngasih minum tuh, nggak jelas tuh ngambeknya. Padahal tinggal kasih aja minumnya tuh. Nih, aku ada minum juga nih, walaupun si Zuko-nya udah ngasih kan nggak apa-apa, nggak masalah. Dia nggak tuh, malah minumannya diminum sendiri. Ngapain? Terus ngambek terus lari. Dan yang paling epic tuh yang di kolam renang, yang di gaslighting sama anggota klub berita apa ya, aku nggak tahu, lupa namanya siapa. Ya itulah pokoknya di gaslighting masalah hubungannya dengan Iki. Terus istilahnya mempertanyakan hubungannya dengan Iki. Kamu tuh gimana? Bla bla. Udah kayak ribet rumah tangga, cok. Si Iki sampai akhirnya ikut marah-marah juga karena ya ngapain gitu loh. Masalah sepele padahal tinggal ngomong dari hati ke hati gitu kan. Tapi untungnya si Iki ini sabar ya guys. Jadi kalau kalian mau meminang si Stella ini ya perlu kalian ingat nih sendirinya keras banget. Jadi kalian harus sabar dan telaten. Niscaya nanti lulus sendiri. Stella walaupun cerdas dan overpower, dia punya trait yang kalau kalian sering dengar itu otot dulu baru otak. Jadi model-model orang yang dia itu selalu bergerak dulu tanpa memikirkan konsekuensi selanjutnya. Di beberapa adegan tuh udah sering dilihatin bahwa dia tuh akan selalu bergerak dulu, tapi nggak mikir tuh nantinya gimana. Yang pertama tuh yang masalah lawan teroris itu. Udah dibilang sama si Zuko, jangan gerak-gerak dulu, ini mau bikin shield. Nah, si Stella ini ngeyel, terus malah maju nyelamatin anak yang mau ditembak. Ya anaknya sih selamat, tapi akhirnya dibayar dengan si Stella ini harus buka baju di hadapan para terorisnya. Terus yang scene kedua tuh yang pas si Ayase sama Iki sama Stella tuh ketemu di restoran. Terus ketemu si Kurado sama geng-gengnya itu di gaslight lah sama si Kurado, dilempar botol minuman. Cupral gitu. Si Stella tuh langsung udah mau baku hantam. Tapi sama si Iki udah ditahan. Santai dulu gak sih? Jadi buat kamu yang mau minang Stella Vermilion ya ini harus hati-hati guys. Siapa tahu nanti ternyata tetanggamu itu cuma ngeprank malah jadi beneran, baku hantam kan repot. Jadi harus diawasi dengan seksama. Minusnya punya magic power yang OP ini ada di metabolismenya yang sangat cepat. Jadi porsi normal bagi kita itu kayak nyicipin makanan bagi dia. Gak akan kenyang. Jadi dia harus makan 3 kali porsi orang normal. Jadi kalau misalnya si Iki itu makan 1 stick, si Stella harus makan 3. Si Iki pun sampai nyindir si Stella nih ketika mereka ini lagi berdua bersih-bersih bersama anggota OSIS. Disindir tuh. Kalau lemes kenapa nih? Wah, jangan-jangan tadi pagi makannya dikit nih. Si Stella terus marah-marah. Enggak. Jadi ingat ya, kalau kalian mau ngedate sama Stella, pastiin untuk ngedate di tempat yang banyak makanannya. Dan kalian tidak boleh malu mengorder makanannya banyak kayak YouTuber mukbang. Nggak cuma dilamar, ternyata si Stella ini sudah ditandai sama Iki. Aduh, aku baca wikinya tuh kaget aku. What? But I have an idea. Gimana kalau kita ini hipnotis Stella, terus kita NTR? No Iki, Stella is mine. Oke, itu dia plus minus kalau kamu ingin meminang waifu bernama Stella Vermilion. Penyakitnya kumat lagi ya. Seperti biasa, video ini mengandung unsur kehaluan 100%. Kalau kalian merasa ingin menikahi waifu 2D, segera konsultasikan ke psikolog terdekat. Aku Gelilan, sampai jumpa di episode berikutnya. Keep halu and stay carbid. Udah panjang banget videonya.